الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. 1, 2, 3 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم
يتبعن سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين والذين كفروا ada orang-orang yang kafir wakadzabu bi ayatina kafir orang mendustakan ayat-ayat Gusti Allah muslimkan apa percaya sama ayat-ayat Gusti Allah ulaika orang itu yang mendustakan yang ingkar kepada ayat Gusti Allah itu ashabul jahim Ya ayyuhalladzina amanu beriman Uzkuru ingatlah kamu semua eleno kamu semua eleng jangan terlalu eleng mobil eleng ini yang terhadap apa? Sebenarnya kesukaan kisah ini adalah ni'matullahi alaikum. Nikmat apa saja, kesehatan, sekolah, ilmu, tutornya, sehat, boleh. Ya bin, bisa udik aja, film merantah-rantah. Aduh, ambil sekolah film. Kalau mau diriji, udik diriji. Yang paling keren, ambil modal, tinggal ngaji, udik diriji. Ya bin, ini mantap ini asing sehat. Ini mau tiga. Yang lainnya mereka elang alhamdulillah terus untuk sehat belajar ngaji sehat menurut sama Allah sampai sampai ngaji suara sebentar sampai ngaji sebentar ini cara ya sehat ini ngomong mati Gusti ini apa jadi disebutkan ingatlah nikmat Gusti Allah yaitu ilham atau ketika satu kaum bersuku lima
satu nikmati Gusti. Nikmati Gusti Allah. Kita dijauhkan dari mara bahaya Gusti Allah. Wattaqullah. Menyerahkan urusan kita kepada Gusti Allah. Wis berusaha, wis atus ping-ping seger, wis semangat, sehat ora kok tak pas aku Gusti. Itu susah satu tawakal. Oke, semua orang kita kurang menolong dulu untuk kita izin masa separuh. Ini nanti ada kurang langsung. Walaqad akhadha Allahu mitsaqan bani Israil wa ba'athna minhum isnai asyara nabiyyya. Kenapa Yesus mengangkat 12 orang Bani Israil? Kenapa Gusti Allah membuat mata air 12 orang? Kenapa? Ini berawal ketika pertama kali Israel, awal kali Bani Israel, Bani Israel mana anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ibu. Begitu katanya. Bani Israel anaknya siapa? Keturunannya siapa? Orang bertua masuk akal bergaya. Keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ya. Yakub ini punya anak 12. Ya, yang 12 yang kelak menjadi Bani Israil. Mau kasih kok bisa terus makanya Nabi Ibrahim di Yerusalem. Nabi Ibrahim di Yerusalem, Nabi Ishak di Yerusalem, Nabi Yakub di Yerusalem. Terus yang 12 salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sampai bilang seseluruh tak boleh. Sebenarnya Nabi Yusuf terus dibilang ini semua ditemu uang kalau Mesir betul dari budak ketemu Mesir. Mesir terus bisa mengartikan mimpi raja. Akhirnya kan sekelek. Ini kata kelek. Sak dunia kalau panganan dengan ketemu Mesir. Karena nggak panganan akhirnya terus ketemu apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf juga kenapa? Oh iya, 12 sebenarnya. Nabi Yusuf kan 12 bersaudara. Nabi Yusuf ke Mesir jadi penggoda, akhirnya terus saudara-saudaranya ditunggang nih Mesir karena paceklik karena pangan. Gagal terus termasuk Nabi ya Allah. Mesir terus jadi Bani Israil makan lagi. Saya ketika di Mesir sehingga suatu saat Mesir itu dijajah oleh bangsa Ethiopia, bangsa Fir'aun. Terus dikuasai oleh Fir'aun. Bani Israil masih Bani Israil yang Mesir itu terkenal mimpi-mimpi. Fir'aun mimpi sebenarnya semata itu habis. Bani Israil terus dipatok oleh Fir'aun. Yang mana baik paten. Tadi anak sampai entah namanya sudah akhirnya terus di program tahun ini mana nggak boleh lain, tahun ini boleh lain. Kemudian Nabi Musa itu lahirnya ketika dilarang
Nah, sekarang ada Nabi Musa sebagai ada Nabi Musa siapa? Nabi ya. Nabi Harun ini lahir dengan selamat karena pas tahun diperbolehkannya bocah lahir lah. Jadi Nabi katanya, tapi lahirnya Mesir kabeh. Dan Nabi selainnya itu Nabi Syuaib itu di daerah di luar. Akhirnya Nabi Musa diusir matanya Tuhan itu langsung terus mulai melarikan diri bahkan Nabi Syuaib menikah terus bersyawang balik di Mesir untuk menyelamatkan dari Inggris. Tentu diselamatkan Nabi Musa selamat belah laut ya. Perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, perjalanan ini nanti terjadi banyak cerita Quran ini diambil dari sejarah namanya sejarah Israiliyat. Sejarah tentang Bani Israil karena diceritakan para Nabi Musa keluar dari Mesir, rombongan Bani Israel sungguh kisah bisa selamat nyebrang. Ketika selamat itu kan ujungnya bisa selamat kabeh. Ujungnya wis nyebrang Gusti Allah. Karena sifat dijanji oleh Gusti Allah ya bahas name pernah dipanggil dari 12 bersaudara tadi. Jadi negara keturunan bojo ini keturunan ini keturunan itu 12 keturunan. Ya terus panggil kepala sukunya dipanggil termasuk Yusuf panggil dijanji oleh Gusti. Ini janji mau perwasan. Juz surat Al-Baqarah sebutkan mas ya Allah misal hukum warafa'na fa'ukum siapa namanya? Allah diangkat begitu. Jadi kalau ngancam itu kalau ngancam orang jadi orang jadi orang itu tak berpikir bermata. Umat Islam ya Musa Musa, kami tidak akan beriman kalau kami tidak bisa melihat Gusti Allah secara langsung. Malah yang bisa. Ya, kami cuma ya. Bapaknya minum musnai masalah. Waqala Allah inni ma'akum. Akum sholata itu zakata amantum birusul wa azzaltumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah la ukafiranna ankum akan menghapuskan dari kamu sayyi'atikum, dihapuskan kesalahan, diampuni, dihapuskan itu sedikit bagus salah melakukan, jika tidak pernah melakukan, itu namanya menghapus dosa, lakukan waktu memaafkan dosa misalnya, misalnya punya suara biasanya apa? Mengampuni dan memaafkan. Ampun bos. Karena yang jangan orang ampun bos. Maafkan bos. Maaf ampun beda katanya ampun dan bos.
Orang mau berhutang barangnya kan buat tugas. Ketika kamu mau melakukan sholat, itu pelajaran kalau misalnya yang dari sholat termasuk pelajaran bagi kita. Kalau kita mau melakukan sholat terus menunaikan zakat, terus percaya Rasulullah Allah, terus mau menjalankan untuk usaha untuk bersedekah. Maka jangan punya lagi sih Allah sama. Orang yang menikah walaupun kehilangan kuncinya akan dimasukkan bersama dalam surga. Surga itu minta yang anda, jadi minta anda. Faman kafara ba'da dzalika ana sabani kana minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Pada saat yang sholat, zakat, beriman kepada Rasulullah, mau bersedekah kepada itu dimasukkan semua. Tetapi fafima naqdi karena pelanggaran yang bersaudara sudah melanggar benar. Melanggar tidak boleh menyentuhkan itu melanggar. Jadi masih awak mengakuan itu mengatakan melanggarnya memang ini pelanggarannya mau bicara pelanggaran Malaysia apa? Malaysia pernah melanggar banyak sekali bijak Nabi Musa pergi menuju Yerusalem dan Musa itu terjadi pelanggaran. Pertama bagaimana teman-teman bisa berhubung. Jadi mereka mengingat usaha, tapi jadi usaha itu mulai dan saya juga apa? Sudah lakukan sapi. Tapi sekarang apa dari Mas Indra, Mas Yati, dan Mas Indra mengubah waktu sapi pada anak sapi dari pengeluaran sunnah. Salah satunya itu pelanggarannya diperintahkan oleh Rasulullah jangan mentahlilan diri sapi. Mau misalnya dilarang berusaha tidak boleh bekerja dari sapi. Terus ngeyelnya pinter masalah jelek dino Jumat. Terus diperlakai minggu di ketika sapi pikirannya setan yang pintar yang setan yang tidak seperti ini wah disebut kalau bisa semoga wah dan kalau ini ngomong sudah tak tahu wah ada ini yang disebut wah tidak tahu. Akhirnya dalam pelanggaran itu jangan mengubah kos hatinya menjadi berapa dodolnya wanita, tapi nantinya salah satu ciri orang beragama atas lagi ditandanya tidak bijak ibadah seorang bijak seorang bijak terus hatinya terus
baca baru kok. Kenapa bahasanya terus tadi? Melakukan salah baca. Apa pelanggan menyebabkan hatinya akal? Ngomong Gusti Allah. Yang boleh sudah merubah kalimat Gusti Allah dari untuk Israel setelah kematian Nabi Musa. Musa itu dalam Taurat disebutkan besok akan ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad lahir di Mekah, tapi disebut kalau Bani sebagian dari Bani Israel. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bi. Merupakan sebagian besar yang telah dihindarkan. Wala tasal tattaliqu ala khawinatin minhum. Rasulullah akan melihat pengkhianatan dari Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, illa qalilan minhum. Nabi dengan Rasul akan melihat pengkhianatan umum Yahudi dan Nasrani. Walaupun sebagian kecil dari kelompok di Madinah, ras kecil itu maksudnya dari Madinah itu banyak orang Yahudi dan kenapa di Madinah banyak orang Yahudi dan Nasrani? Kenapa di Madinah banyak orang Yahudi dan Nasrani? Kalau Yahudi Nasrani kan Nasrani baru Palestina. Kenapa kok begitu? Saya ketahui. Sepeninggal Nabi Isa, Nabi terakhir Bani Israel. Setelah Nabi Isa wafat, diangkat oleh Gusti Allah. Itu negara sak dunia itu pakai geger-gegeran perebutan kekayaan, termasuk ini Palestina. Termasuk nanti akan ada Ashabul Kahfi sampai masalah 11 dan bercerita. Ketika wong Yahudi Nasrani itu disuruh wong Romawi, zaman itu sebenarnya itu banyak menguasai dunia adalah Romawi. Seperti namanya, mungkin namanya orang yang dinasani ini terus kalian menjual kitabnya bahwa dalam itu akan disebutkan besok akan ada nabi terakhir yang diutus di kota. Maka mereka harus bisa pergi menuju mulai Mekah menanti nabi terakhir. Mereka menanti nabi terakhir. Banyak musuhnya, beda-beda latar belakang termasuk mangkel meratri nabi terakhir. Tujuan pergi ke Mekah pengen matani kanjeng, kalau sampai menyambut karena keberkahan nabi terakhir percaya dengan beriman tenan menyambut nabi terakhir. Nah, mereka menuju ke Mekah, dan ke Mekah, maka mereka bertemu dengan suku Quraisy. Quraisy itu menyembah menyembah berhala, jahiliyah,
usia itu sekarang pamitan. Mereka akhirnya terus mampir nih sini mak. Madinah ini tanahnya subur, lalu mereka terus hidup di situ menetap di situ. Bahkan ada satu orang yang Nasrani itu pesan karo anake. Mana nabi wis nabi. Nabi wis nanti kalau tanah ini pesan. Pesan sampai anaknya sudah nambah pututnya ini, dan dia pesan yang mau nabi terakhir tanah ini nanti kasih. Tanah yang akhirnya menjadi masjid. Nabi Muhammad hijrah pertama di Madinah itu terus berhubungan dengan untungnya mereka. Ya, untungnya berarti itu nanti saya beli tanah di situ. Dan beras tepuk tanah itu sampai orang datangnya. Nabi dulu nggak salah persis dari bangun dari zaman kalau jadinya sudah datang tanahnya disuburkan. Dan terus tanahnya sampai berubah masjidnya. Kalau Nabi itu pesan karo Rasulullah ketemu karo wong sing ngono iku. Ketemu bungsu kaya ketemu kaya pesan Rasulullah fa'fu anhu.